Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita duduk sidang dengan Dia, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa layakkan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau. Bertatalah di atas puji-pujian kami Bapa. Pimpinlah Tuhan ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kau baik Tuhan. Ya lembu. Kami percaya Bapa, tiada yang mustahil bagi Engkau. Ya Allah, ini kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Ya Allah manaseh, ya Allah ini kami. Nyatakan kebesarannya pagi hari ini, nyatakan kehebatannya pagi hari ini. Nyatakan ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjagaku. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku yakin. Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Ku menang saat Kau
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjagaku kuat, karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan, begitu tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Bapa disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang, yes Tuhan, sebab di tangan-Mu Tuhan tidak ada yang mungkin Bapa, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan katakan ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya sembahyang. Sebab Kau Allah yang hidup Tuhan, Engkau yang menopang kami Bapa, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau terlalu baik Bapa buat setiap kami Tuhan. Tidak ada Allah yang Tuhan selain Engkau. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Kepercayaan kami Tuhan semakin teguh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan kebesaran-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami Bapa. Kata-kata
Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang sanggup Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Oleh sebab itu Bapa, pimpin setiap kami Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Amin Tuhan. Ya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan nyatakan kebesaran Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Nyatakan kebesaran Tuhan. Nyatakan sebab tiada Allah besar seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa Surgawi, pada saat ibadah online kami Tuhan tidak akan mengurangi makna kami datang kepadamu. Sebabnya Engkau kuatkan buat bangsa kami, Engkau kuatkan buat para pemimpin-pemimpin kami. Langkah apapun yang mereka ambil, kami tetap mendukung di dalam doa. Sidang jemaat-Mu yang menyaksikan lewat sarana media kami, berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satu ruang apapun yang membatasi Bapa. Roh-Mu akan tetap bekerja. Berkati sarana media ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi mereka Tuhan yang bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, urapi Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu benar-benar disingkapkan. Sebentar kami perjamuan kudus, mari Tuhan kuduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Kami terima
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur buat hari ini. Ya, ini minggu pertama kita akan perjamuan kudus, persiapkan diri untuk kita sehidangan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, ya. Apapun yang dilakukan buat bangsa ini, mari kita mendukungnya. Saya percaya bahwa ketika kita benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan, media tidak akan bisa membatasi. Media akan menjadi saluran berkat bagi kita untuk menyaksikan dimanapun saja. Ya, nanti kita berjumpa lagi setelah tanggal 20 di tempat ini. Tetapi hari ini mari saudara, saya rindu supaya kita mengerti sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari kitab Yeremia 17, ini pernah saya bagikan. Tetapi hari ini saya rindu untuk mengupas sekitar 3 pasal. 5, 6, 7, 8, 4 pasal. 4 ayat dalam 1 pasal. Nah, saya beri sebuah tema saat ini adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Bagaimana saudara ini benar-benar di tengah-tengah pencobaan, ya, di tengah-tengah situasi dan keadaan, mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaannya, kesulitan apapun, saya percaya bahwa firman ini benar-benar akan menguatkan kita, akan membuat pertumbuhan iman kita. Yang kita percaya, yang kita harapkan adalah Yesus Tuhan yang selalu menggenggam, menopang, mengangkat kita, memeluk kita. Ya, mari kita lihat dulu dalam kebenaran firman Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yang di rumah juga nanti membuka sama-sama firman-Nya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ya, saya bersyukur bahwa kenapa Yeremia diutus Tuhan. Sejak dari kandungan Tuhan tahu persis bagaimana Yeremia ini menjadi alatnya Tuhan. Nah, saudara harus tahu latar belakang dari kitab Yeremia ini adalah pelajaran untuk Yehuda. Ya. Manakala Yehuda ini benar-benar mempunyai pengaruh pada saat itu, ya, tetapi saudara lihat pada masa sebelumnya bagaimana Daud punya pengaruh yang begitu kuat. Tetapi tidak bagi keturunannya. Ya, sebab itu Yeremia diutus Tuhan pada waktu latar belakang ayat ini ketika Yehuda ini diapit 2 kerajaan yang besar. Di sebelah selatan itu Mesir, dan di sebelah utara itu Asyur. Yehuda diapit oleh 2 kerajaan ini. Tetapi pengaruh Mesir
begitu kuat sehingga membuat Yehuda sangat menderita. Ya. Di dalam pemerintahan kerajaan Yehuda ini, mula pertama pada zaman Raja Yosia. Raja Yosia ini orangnya takut, setia, dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Segala berhala-berhala, ilah-ilah itu dihancurkan. Berhala-berhala, ilah-ilah asing itu dihancurkan. Bahkan Yosia ya berusaha menjauh dari pengaruh Mesir. Nah, ketika dia berperang, Yosia ini berperang dengan Mesir, dia mengalami yang namanya pada saat itu dalam kekalahan dan dia mati. Ya, di Magido. Nah, pada waktu kematian itu maka diangkatlah ya anaknya oleh Mesir, Raja Mesir, yaitu anaknya Yoahas. Ya, kita harus tahu dulu latar belakang. Penyembahan berhala pada zaman Yoahas ini semakin marak sekali. Singkat kata, Yoahas ini ya membuat hati Tuhan sangat marah dan memberikan peringatan keras. Ya. Bahkan Yoahas ini membakar ya apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Ya. Tetapi dia hanya bisa memerintah pada saat itu 3 bulan dan mati. Lalu oleh Mesir diangkatlah Yoyakim. Ya. Ketika diangkat Raja Yoyakim, saudara tahu Yeremia 17 ayat 1 dan 4. Dari 1 sampai 4 itu betapa nasihat demi nasihat diberitahu. Jangan terpengaruh oleh Mesir. Dan beberapa pejabat-pejabat itu juga menasihati raja daripada Yoyakim ini. Ya. Dan ketika Tuhan menegur, ya, Tuhan berkata, di ayat 3 dan 4 ini, Tuhan berkata bahwa Dia akan membangkitkan suatu kerajaan yang kecil yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Kerajaan kecil ini yang dari jauh sekali, Tuhan pakai satu alat untuk menyadarkan Yehuda. Bahkan ketika munculnya kerajaan ini, yaitu kerajaan Babel ini, menaklukkan 2 kerajaan besar. Baik itu Mesir maupun Asyur. Dan Yehuda pun mengalami penderitaan yang lebih lagi. Tujuannya apa? Untuk membuat mereka sadar. Coba lihat ayat keempatnya. 17 ayat 4. Ayat keempat, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala-nyala untuk selama-lamanya. Coba lihat. Di Babel dia mengalami yang namanya perbudakan lama 70 tahun. Tuhan bangkitkan kerajaan kecil yang tidak masuk dalam hitungan ini. Untuk apa? Supaya gereja tahu ketika kita lemah, ketika kita merasa diri kita tidak mampu, kita kecil, Tuhan sanggup mengangkat kita jadi besar. Maka itu kalau kita lihat, apa tujuannya ini? Bukan Tuhan suka dengan Babel ini, tetapi Tuhan ingin memberitahukan kepada setiap orang-orang yang menganggap dirinya lebih kuat, lebih besar, mengandalkan pribadinya, Tuhan akan menjatuhkan. Kerajaan Babel Nebukadnezar ketika dia datang menghancurkan, menaklukkan, dia
ngangkat Yoyakim. Yoyakin. Ya. Kenapa? Karena bapaknya itu meninggal, Yoyakim. Ya. Nah, tetapi Yoyakim ini saudara lihat pemerintahannya 3 bulan aja. Lalu diangkatlah namanya Zedekia. Maka Yeremia 17 ayat pertama sampai 8 ini di dalam pemerintahan Raja Zedekia. Itu asal muasalnya. Nah, saudara lihat, Raja Zedekia ini justru tidak menghancurkan ilah-ilah. Malah dia membangun bukit-bukit pengorbanan, muncul nabi-nabi palsu, penyembahan-penyembahan berhala yang sangat melukai hati Tuhan. Maka muncullah Yeremia 17 ini untuk menegur. Nah, saudara lihat Yeremia 17 ayat 1 dan 4 ini ya. Saudara perhatikan, yang paling pertama kita akan kupasnya adalah pasal 17 ayat 5. Ya, 17 ayat 5, mari kita lihat dulu. Terkutuklah, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa lainnya, dikatakan Aurar, Geber, Asher, Batak, Audak. Kita akan lihat satu persatu kata terkutuklah. Aurat. Kata orang, Geber. Orang itu. Oknum, pribadi, manusia. Yang yaitu Asher, Batak, mengandalkan kemanusiaan. Maka pengertian kita buat saat ini gereja Tuhan, barang siapa yang mengandalkan pribadinya, mengandalkan kemampuan. Nanti kita jelaskan satu persatu ini, hanya 4 pasal ini. Nah, lihat. Yang pertama, kata terkutuklah Aurar. Kata terkutuk itu mendatangkan kutuk. Membuat menjadi kutuk. Setiap pribadi mengandalkan manusia, mengandalkan pribadinya, kemampuan. Tuhan bilang terkutuklah. Nah, kata terkutuk ini di dalam nasnya mendatangkan kutuk. Saudara harus mengerti, manakala kata kutuk, manakala kata berkat, bagaimana supaya kita itu menjauhkan kutuk, dan bagaimana supaya kita itu mendatangkan berkat. Nah, kalau kita lihat kata orang, ya, itu kata dasarnya gabar. Kata gabar ini memperbesar tenaga, melebihi kekuatan. Manusia kita ini membuktikan, kita itu sering membuktikan saya mampu. Saya menunjukkan kehebatan, kepahlawanan tanpa Tuhan. Maka kata daripada Geber ini atau gabar ini, ya, pengertiannya adalah orang itu mengandalkan sepenuhnya pribadinya. Alkitab mencatat, bagi orang itu aurat, bagi orang itu terkutuklah. Ya. Terus dikatakan di sini yang itu Asher. Sampai ya, ketika dimanapun, kapanpun mengandalkan Batak, mengandalkan kepercayaan dirinya, mengandalkan kekuatannya, keyakinannya, pengharapannya
tidak kepada Tuhan, dia berharap dia mampu. Dimanapun saudara, kapanpun saudara melakukan segala aktivitas, menganggap diri kita mampu, lebih besar, lebih pintar. Dan kita percaya diri kita bautak. Maka firman Tuhan berkata, terkutuklah dia. Saya memberikan sebuah pengertian pada saat ini, supaya ketika ayat ini dibagikan, satu persatu jelas. Bukan kata kita sebagai hamba Allah, tetapi inilah yang Tuhan begitu marah sekali, karena mereka tuh bergantung sekali sama Mesir. Coba saudara lihat di dalam kitab Yeremia 2 ayat 18. Yeremia 2 ayat 18. Yeremia 2 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Apa untungmu bergantung kepada manusia? Apa untungmu bergantung kepada Mesir? Apa untungmu bergantung kepada dunia? Bukan berarti kita tidak beraktivitas, bukan berarti kita tidak berusaha. Tetapi saya sedang ingin membawa saudara untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang lebih, dikatakan melebihi, dia percaya dimanapun, kapanpun, ketika dia mengandalkan Geber, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan pola pikirnya, mengandalkan segala sesuatu tanpa menghadirkan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Pengharapan daripada Zedekia ini, pengharapan daripada mulai setelah Yosia ini kepada Mesir, apa yang terjadi? Saudara lihat. Apakah kau minum sungai Nil? Apakah engkau minum sungai Efrat? Kenapa engkau berharap kepada yang menciptakan semua ini Tuhan? Tetapi dasarnya mereka melihat dengan mata jasmani mereka. Mereka meyakini, mereka punya keyakinan, mereka punya kepercayaan. Mereka percaya, ini bahayanya kalau kita tuh terlalu percaya diri. Terlalu menganggap tanpa Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Ini sangat berbahaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lalu kita perhatikan Yeremia 17 ayat 5, lanjut. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sum, bausar, zeroah. Ada kata daging basar. Saudara perhatikan bahwa yang mengandalkan itu sum, menaruh atau meletakkan, mengarahkan kehebatannya, mengandalkan, ya, meletakkan kemampuannya, kepahlawanannya, bahkan mengikat. Bahkan di sini dia merasa bahwa dengan kehebatan ini sebuah jaminan bagi saya bahwa saya mampu mengatasi kehidupan setiap rumah tangga saya, setiap usaha apapun yang saya lakukan. Pelayanan kalau mengandalkan Geber, hancur. Pelayanan kalau mengandalkan, ya, kekuatan
pikiran, tanpa doa, tanpa mengerti, sangat rawan. Saudara lihat, bagaimana yang mengandalkan kata sum itu dia menaruh, dia bergantung seperti kehidupan kita. Kalau kita sudah mengikat diri kita, pokoknya beginilah. Pokoknya saya tetap percaya dengan cara ini saya pasti ditolong. Itu bahaya kalau tidak diberi masukan. Makanya Zedekia ini dikasih masukan, dia tidak mau. Beberapa pejabat memberi masukan, dia tidak mau. Dia percaya bahwa tanpa Tuhan menyembah berhala-berhala, mendatangkan nabi-nabi palsu, ilah-ilah. Dia percaya, dia mengikat dirinya. Karena lihat, 70 tahun dia mengalami perbudakan. Karena lihat bagaimana kehidupan kita. Kalau kita mengikat diri kita dengan Mesir, dengan dunia ini, tanpa menghadirkan Tuhan, kita tinggal tunggu waktu. Yang mengandalkan sum, bausat, daging. Mengandalkan daging, tidak mengandalkan roh. Kenapa dikatakan gitu? Saudara lihat. Ya, ada zeroah. Zeroah itu yang mengandalkan kekuatannya. Jadi setiap apapun yang dikerjakan, dia mengandalkan dagingnya, bukan mengandalkan roh. Mengandalkan kemampuannya, mengandalkan bukan salah intelektual itu. Bukan salah naluri bisnis kita. Bukan salah kemampuan kita. Bahkan dikatakan di situ, saya ini punya pelajaran, sudah makan asam garam. Saya sudah punya pengalaman yang sudah lama sekali, puluhan tahun. Bukan salah. Tetapi ayat ini berkata, kalau kita mengandalkan daging, bausa, ya, tidak mengandalkan roh, maka apa yang terjadi? Pikiran kita, rupa-rupanya saya gagal di satu sisi. Coba di sisi kedua, ternyata gagal lagi. Coba di sisi tiga, gagal lagi. Saudara, mana lebih baik kalau kita minta pengertian Tuhan? Mana lebih baik kalau memang ada satu pintu tertutup, mari kita datang kepada Tuhan, minta tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Secara manusia memang kalau lihat sungai Nil begitu besar, kalau lihat sungai Efrat juga begitu besar, tetapi Tuhan bilang, hai Yehuda, kalau engkau bergantung dan berharap, maka apa yang terjadi? Segala sesuatu tidak akan mendatangkan hasil. Gereja Tuhan, saudara lihat bagaimana sekarang. Kalau terus kita melihat situasi keadaan dunia, bahkan sekarang itu bangsa kita ini mengalami yang namanya kenaikan COVID. Bagaimana caranya? Pintu satu tertutup, pintu kedua tertutup, sudah mulai terbuka di kota ini, tiba-tiba mesti istilahnya PPKM lagi. Tetapi apakah Tuhan tidak sanggup memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya? Makanya saya bilang, mari kau andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan apapun yang menjadi milik kita, itu punya batas. Itu punya kadaluarsanya. Makanan aja ada kadaluarsa. Apalagi keyakinan, pengharapan kita kepada dunia ini, ya, mengandalkan kekuatan daging kita, basar, mengandalkan kemampuan kita, ini ada batasnya. Batasnya apa? Ya kita mungkin mengalami sakit, mungkin kita mengalami sudah masa tua, ada batasnya. Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa sekalipun kita sudah uzur, sudah tua, tetapi roh kita tetap menyala-nyala. Ya, nah saudara lihat,
menjauh daripada Tuhan. Ayat selanjutnya yang poin C 17 ayat 5. Saudara lihat, kata dan yang hatinya, labe sor min Adonai. Artinya adalah dan yang hatinya, labe itu hatinya bercabang. Satu sisi dia percaya kepada Tuhan, di sisi hatinya bercabang. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin memberikan sebuah pengertian pada saat ini, ya. Saudara lihat, kata hatinya menjauh, sor itu artinya menyingkirkan atau melenyapkan. Tidak sedikit ada orang yang meniadakan, Tuhan mana jawabanmu? Jadi dia berpaling kepada Tuhan. Atau kata sor ini artinya menyingkirkan, dia lebih mampu dengan pikirannya. Dia lebih mampu dengan kehebatannya. Maka ayat ini berkata, engkau sudah menjauhkan Tuhan. Engkau sor, engkau menyingkirkan kuasa Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kehebatannya, sesungguhnya dia sor, dia menyingkirkan, dia sedang menyeleweng. Dia tidak fokus, dia tidak menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu sudah dikatakan menyeleweng. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau supaya kita itu dalam pribadi kita, apapun yang kita lakukan dengan kekuatan tangan kita, mari jangan merasa bahwa dengan tanganku ini segala sesuatu bisa terjadi, tetapi mari kau izinkan dengan tangan Tuhan. Ya, ini penting. Kenapa? Supaya pelajaran daripada kitab Yeremia ini, supaya kita itu menjadi sadar. Yeremia berkata kepada Zedekia, tanpa Tuhan, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Engkau perhatikan bagaimana Daud, bapamu, kakekmu. Dia mengalahkan Goliat. Dia sanggup membunuh berlaksa-laksa. Tetapi hidupnya masih terus berpaut kepada Tuhan. Hebatnya Daud. Tetapi tidak bagi anak-anak dan cucu-cucu dan keturunannya. Ada yang 3 bulan, ya, udah mulai mati, digantikan lagi. Ya, saudara perhatikan, jangan sekali-kali Tuhan mau berkata, menyampaikan pesan kepada Yeremia ini. Supaya apa? Jangan pernah engkau menyeleweng. Ya, ibarat menyeleweng, kalau yang berkeluarga pasti sudah mengerti. Atau menyeleweng itu bagaimana? Ngeliat, mengingini, sudah menyeleweng. Ya, tetapi yang dimaksud di dalam kitab Yeremia ini, ketika dia percayakan dirinya dengan kemampuannya dia sendiri, itu sudah menyeleweng. Maka Alkitab berkata, terkutuklah dia kalau mengandalkan kemanusiaan. Nah, saudara lihat, kata hati, ya, kata hati dan yang hatinya labe. Saya mendapatkan sebuah pengertian begini, saudaraku yang terkasih. Hati di dalam Yeremia 17 ayat 10a, tolong dibacakan. Yeremia 17 ayat 10a, demikian bunyi firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Nah, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Ini sepertinya mirip-mirip, tetapi kalau lihat pengertiannya ini agak berbeda jauh. Saudara perhatikan, ya, kata hati labe, akal budi atau daya pikir, pikiran, percaya. Di dalam King James itu heart, jantung. Tetapi kata batin ini itu kiliau.
Beliau itu hati nurani, perasaan yang paling dalam. Di dalam King James-nya physical organ. Physical organ. Buah pinggang. Yang paling belakang, yang paling itu ginjal. Ini disebutkan. Jadi antara pikiran dan perasaan. Antara pikiran dan perasaan yang dimaksud hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, hatinya yang menjauh daripada Tuhan dimaksud daripada Yeremia ini adalah baik pikiran dan perasaan dia menjauh daripada Tuhan. Ada orang dalam pikirannya dia percaya, tapi perasaannya. Saya mau tanya sekarang, mana lebih kuat? Akal budi kita atau perasaan kita? Ketika kita mengalami yang namanya kesulitan, ketika kita mengalami yang namanya tantangan, ketika kita mengalami yang namanya musibah, itu akal kita itu mati, perasaan kita muncul kuat. Ya, saudara lihat, perasaan ini adalah perasaan yang paling dalam. Makanya tidak heran kalau orang cinta mula-mula gitu, itu perasaannya sangat kuat. Dia merindukan pujaan hatinya, dia merindukan Tuhan. Kalau cinta mula-mula, pertobatan mula-mula, sama dengan kalau anak-anak muda mulai sudah mencari pasangan, tidak ketemu, itu perasaannya begitu dalam sekali. Tidak bertemu aja sudah bingung. Ya, secara manusia kalau orang yang sudah ingin bertemu antara sepasang ini, kalau hanya diingini, kalau hanya kemauan, kalau hanya dalam pikiran tanpa ada perasaan, maka mereka tidak menjadi sebuah sepasang kekasih. Yang menjadi sepasang kekasih, baik pikirannya, dia mengerti bahwa itu kekasihnya, perasaannya pun juga sama. Artinya apa? Menyelidiki hati, menyelidiki batin. Arti kata labe ini akal budi atau daya pikir, kepercayaan. Maka tidak heran begini. Fungsi ginjal, fungsi daripada perasaan yang paling dalam, contoh ginjal ya, menyaring dan membuang limbah seperti racun. Akar dari sumber penyakit itu sakit hati. Jadi di dalam, bukan dalam pikiran, dalam perasaan. Di dalam hati yang paling dalam. Kalau tidak dibersihkan sakit hati ini, itu akan merusak pikiran. Maka tidak heran, fungsi yang paling dalam ini, itu membuang limbah. Fungsi yang paling dalam ini, hati yang paling kecil, hati yang paling dalam ini. Kalau saudara menyingkirkan bibit-bibit, benih-benih racun, itu sangat menolong pikiranmu. Pikiranmu kadang-kadang begini, ketika engkau merasa sakit hati, kecewa kepada orang lain, semasa hatimu itu tidak sampai dalam sekali, saudara tinggal bisa mengampuni, Tuhan ampuni saya, itu mudah hilang. Tetapi kalau sampai berakar, sampai dalam, sampai terluka sekali hatinya, itu sangat sulit sekali untuk melepaskan. Kecuali harus dilepaskan. Jadi kata fungsi ginjal ini menyaring dan membuang limbah seperti racun. Fungsi batin, makanya menyelidiki batin. Aku percaya Yesus, tapi apakah batinmu juga? Apakah perasaanmu juga? Maka saudara lihat dalam kebenaran firman ini, mendengarkan firman, pengajaran atau doktrin bukan sekedar menguasai akalmu, tetapi juga perasaan. Bukan hanya sekedar pikiranmu. Kalau kita mengerti bukan salah pengajaran dan doktrin, tetapi tidak cukup hanya dimengerti firman itu. Saudara baca firman bukan cukup hanya di pikiran. Oh, ini pengertiannya begini. Oh, ini maksudnya begini. Tetapi harus masuk firman itu dalam perasaan. Supaya apa? Mari lihat. Sampai merasakan kekuasaan Tuhan benar-benar ada
di dalam perasaanmu, bukan hanya di pikiranmu. Jadi firman, kalau kita mengerti sebatas pikiran, maka kita menjadi Farisi. Hanya sebatas pengetahuan. Tetapi kalau firman masuk di batin, ya, masuk dalam perasaanmu yang lebih dalam lagi, maka engkau akan melihat hadirat, engkau akan melihat bahwa janji itu ya dan amin. Maka engkau akan terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan gebermu, mengandalkan pribadimu. Sebentar kita akan perjamuan kudus yang di rumah, saudara perhatikan. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah, bukan sampai di pikiran. Saudara perhatikan, kalau di pikiran ini roti dan anggur, ya, harus masuk di dalam perasaan. Ini tubuh dan darahmu. Ini tubuh dan darahmu. Aku melihat, aku merasakan, aku menikmati kebaikan Tuhan. Tubuh dan darahnya masuk, aku makan dan minum. Itu sampai dalam. Maka kalau kita hanya sebatas pikiran, ini menjadi kebiasaan kita hari-hari. Oh, besok tanggal muda, awal bulan, perjamuan yuk, ayo kita pergi perjamuan. Karena sebatas di pikiran. Maka Tuhan melihat hati dan menyelidiki batin. Apakah batinmu merasakan kuasa daripada tubuh dan darah Kristus? Maka ayat ini berkata, saya mau berkata kepada umat-umat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kilia, artinya merasakan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan tubuh dan darahnya masuk sampai dalam. Maka engkau bukan kebiasaan setiap hari. Ini punya kualitas yang besar. Ini punya kuasa yang luar biasa. Lalu saudara yang terkasih, doa juga demikian. Bukan sekedar baca firman, bukan sekedar perjamuan, doa juga. Jangan hanya ada di akal budimu, tapi masuk dalam perasaanmu, masuk dalam batinmu. Maka engkau akan berekspresi. Kalau hanya doa di dalam akal budi pikiran, habis ini apalagi ya, saya mau berdoa usahanya, saya mau berdoa buat anak-anak, saya berdoa buat suami, saya mau berdoa buat istri, saya mau berdoa buat orang tua, saya mau berdoa buat anak-anak. Maka kalau hari-hari itu hanya kau datang lewat akal budimu, lewat pikiranmu, itu kebiasaan. Tapi kalau engkau masuk dalam perasaan, engkau merasakan hadirat. Bagaimana hadiratnya masuk dalam diri kita. Bukan hanya sekedar pikiran. Maka berapapun lama engkau berdoa, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau masuk dalam pikiran, saudara 5 menit aja berdoa sudah selesai. Tetapi kalau masuk dalam batin, makanya Allah berkata, aku akan menguji. Tolong baca ayat 10-nya tadi itu. Ayat 10a, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Coba lihat, aku Tuhan yang menguji hati dan menyelidiki batin. Itu menyelidiki yang paling dalam. Dia tahu tujuanmu datang ke gereja. Dia tahu tujuanmu datang untuk berdoa, tahu persis. Selama Yesus tidak masuk dalam perasaanmu, di dalam batinmu, saudara, maka kita akan selalu ya yang namanya mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan daging, ya, meletakkan
mengikat, ya, som basar, mengikat kedagingan, mengikat pengharapan kepada dunia, mengikat pengharapan kepada Mesir. Saya tidak menyalahkan, tidak menghakimi saudara yang bekerja di Mesir, artinya bekerja dalam dunia ini. Tetapi dunia ini tidak menjadi jawaban bagi kita kelak. Tolong baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang beri makanan siapa? Apakah bumi ataukah Bapa kita? Jadi kalau kita mau melihat setiap pribadi kita, mari gereja Tuhan, mari anak-anak Tuhan, apapun situasi dan keadaanmu tidak mempengaruhi kehidupanmu. Tetapi kalau dagingmu menonjol, basarmu menonjol, engkau berharap kepada kekuatan lenganmu, Zeroah, engkau berharap itu. Saya mampu. Saudara lihat. Saya punya deposito, saya punya asuransi. Bukan tidak boleh. Tapi apa maknanya asuransi untuk biaya biaya untuk rumah sakit, tapi ujung-ujungnya mati? Bagaimana kita bisa mengandalkan asuransi ini? Bisakah kita menambah ketika hidup kita sudah dipanggil, bisakah dengan deposito, bisakah dengan asuransi untuk mengembalikan? Bukan berarti itu salah, tapi jangan bergantung kepada apa yang engkau miliki. Jangan engkau berharap, jangan engkau mempunyai sebuah keyakinan yang lebih tinggi daripada Tuhan Allah. Ini yang membuat Yeremia dikirim untuk menegur Zedekia akhir zaman. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 6. Ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 6. Semak bulus itu aroair, arar. Dikatakan seperti semak bulus. Ya. Seperti semak bulus. Kalau definisi ini artinya juga seperti keledai liar. Jadi kalau orang yang mengharapkan, orang yang meyakini bahwa dirinya lebih mampu, lebih hebat, lebih pintar, Alkitab berkata dia seperti keledai liar. Seperti semak bulus. Apa arti semak bulus? Saudara lihat, tanaman yang tidak berbuah, tidak menjadi tempat berlindung, tidak menjadi tempat pelindung. Tidak ada kekuatan yang menopang dia, mudah ditiup angin, mudah ditiup oleh badai. Keadaan COVID ini mudah terombang-ambing. Saya mau bilang sekali lagi, jemaat Tuhan yang ada di rumah, apapun keadaan dunia ini, jangan engkau terombang-ambing. Jangan engkau aurar. Ya. Jangan seperti semak bulus. Tidak punya benteng pertahanan. Tidak punya pengharapan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ini contohnya ya, contohnya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun.
di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya begini, saudara, keadaan baik itu tube. Tube itu artinya kebahagiaan. Orang yang mengandalkan manusianya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan daya pikirnya, mengandalkan kemampuannya melebihi Tuhan, dia akan kehilangan keadaan baik. Dia akan kehilangan keadaan yang dimaksud tube ini. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemujuran, tidak ada keberuntungan, tidak ada kelimpahan. Dia seperti semak bulus, gampang terombang-ambing. Maka tidak heran, begitu bekerja keras, hasilnya naik, tiba-tiba angin badai, pluk hilang, tidak berbekas. Lalu nyalakan Tuhan, nyalakan doa, firman, nyalakan gereja, nyalakan dan sebagainya. Maka kata tube ini, saya mau berkata bahwa orang, ya, ayat 6 ini, orang yang mengandalkan manusia, ayat 5-nya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, sesungguhnya mereka akan kehilangan kebahagiaan, kehilangan keberuntungan, kehilangan kelimpahan, kehilangan kemujuran. Perhatikan baik-baik. Gereja Tuhan. Tanpa Tuhan engkau tidak bisa, Pak. Tanpa Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan bukan sekedar di pikiran, tetapi sampai di batinmu. Berbahagialah kita semua. Tube, kebahagiaan, kemujuran, keberuntungan, kelimpahan, tidak mendapatkan apapun dari Mesir. Makanya Zedekia ini apa yang diharapkan? Baik Yoyakim, apa yang diharapkan dari Mesir? Apa yang diharapkan dari dunia ini? Di zaman pemerintahan Zedekia ini, Tuhan kirim Nebukadnezar untuk apa? Mendidik mereka supaya mereka berharap kepada Tuhan. Lalu di sini ada kata hawiyau. Lihat ya, kata hawiyau ini adalah, saudara perhatikan, maka terjadilah. Ya, maka terjadilah. Jadi kalau orang yang mengandalkan manusianya, mengandalkan dagingnya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya lebih hebat, maka Tuhan bilang, dia tidak mengalami keadaan yang baik. Dia tidak akan melihat bagaimana kebahagiaan, bagaimana kemujuran, bagaimana keberuntungan, bagaimana kelimpahan. Maka terjadilah. Maka tidak heran, setelah Yeremia menyampaikan pesan itu, maka terjadilah bagi Yehuda 70 tahun di dalam pembuangan. Jadi kalau kita tidak mau mendengar baik pikiran maupun perasaan kita dengan hal-hal yang baik, sesungguhnya kita menghilangkan kemujuran, kita menghilangkan keberuntungan, kita menghilangkan kebahagiaan. Kita mengandalkan diri kita, kita mengandalkan uang kita mengandalkan deposito kita mengandalkan apapun kekayaan kita. Bukan tidak boleh kita kaya, bukan tidak boleh kita punya uang. Tapi kalau itu kita menjadi andalan hidup kita, menjadi jaminan dalam hidup kita, maka dengan acara COVID ini, Tuhan mau lihat bagaimana hati dan batinmu. Manakala kehebatanmu sekarang pun diperpanjang. Saudara lihat baik-baik. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup kirim burung gagak. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Apapun itu keadaan kita. Maka jangan pernah mendapatkan pengharapan apapun dari Mesir. Kalau kita berharap kepada dunia, kalau kita berharap dengan kemampuan kita, kalau kita berharap dengan kepahlawanan kita,
maka hauya terjadilah yang namanya tube ini. Saudara perhatikan lagi. Bagaimana menjadi pribadi yang diberkati? Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Yang satu dikutuk, yang satu diberkati. Yang diberkati adalah mengandalkan bauta, mempercayakan diri, kepercayaan, keyakinan, bukan sekedar di pikiran, bukan sekedar di hati, bukan sekedar di batin. Itu semua harus, bukan sekedar di hati, di pikiran, tetapi di perasaan. Artinya apa? Kita percaya kepada Yesus, perasaan hati nurani kita, batin kita sepenuhnya percaya. Sepenuhnya. Pikiran maupun hati. Sepenuhnya. Dialah pengharapan kita. Dialah jalan keluar kita. Kata menaruh ini hauyau. Artinya berikan. Tinggallah takluk. Pikiran dan perasaan itu takluk. Tinggallah itu bukan berarti begini. Saudara tinggal, umpamanya tinggal, tapi saudara ambil lagi. Pengertian ini, hauya ini, kalau tinggal taruh. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan dipikirkan lagi. Segala sesuatu pengharapan, keyakinan, imanmu, permohonanmu, kesulitanmu, permasalahanmu, tinggal itu maksudnya taruh. Kata hauya itu taruh di tangan Tuhan. Taruh. Kadangkala kita taruh, tapi pikiran, aku mau taruh persoalanku Tuhan. Ini persoalanku. Engkau datang dalam doa. Tuhan, ini loh Tuhan, poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Tetapi perasaanmu gak yakin. Tuhan, poin 10 ini dijawab gak ya? Kayaknya mustahil. Sampai bulan sekian enggak terjawab Tuhan. Kata ini bukan kata hauyau. Kata hauyau itu baik pikiran, perasaan itu harus sinkron. Pengharapanmu, apapun yang engkau naikkan, engkau taruh. Pikiran maupun perasaan itu ditaklukkan. Kadangkala perasaanmu tidak ditaklukkan. Kadangkala setan masuk dalam pikiranmu. Hei, mana doamu? Mana hasilmu? Puasamu selama 3 hari, mana buktinya? Pikiran itu dirusak. Tapi kalau saudara mau melihat bagaimana orang yang mengandalkan mau diberkati, di kata hauya ini, mari serahkan, ditaklukkan di kaki Tuhan, ditaklukkan di tangan Tuhan. Maka saudara akan lihat jawabannya akan terjadi, mukjizat luar biasa. Nah, saudara lihat, orang yang mengandalkan Tuhan ini ada dalam contohnya, saya kasih contoh 1 Raja-Raja 18. Ayat 44 sampai 46. Mari kita buka dulu. Ini orang yang mengandalkan Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46, demikian bunyi firman Tuhan. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya
dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara lihat baik-baik ya. Ini hebatnya orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Segala dimanapun, kapanpun. Ya. Tadi pengertiannya dimanapun, ya, kapanpun, aser, dimanapun, kapanpun, apapun keadaannya. Ketika 3,5 tahun tidak turun hujan, apakah Elia ini terganggu? Tidak. Ahab datang kepada dia. Minta kepada Allahnya Elia supaya turunkan hujan. Kita sering dengar ayat ini. 7 kali Elia melihat, dikatakan kepada bujangnya, tolong lihat. Sekali tidak ada, 2 kali tidak ada. Sampai ayat ini berkata pada waktu yang ke-7 kali melihat awan kecil. Apa katanya? Saudara lihat. Ya. Apa yang terjadi? Dikatakan, kasih tahu kepada Ahab. Supaya apa? Supaya dia turun. Pakai kudanya, pakai keretanya. Ya. Supaya dia pulang. Bagaimana lihat kuasanya Tuhan? Coba lihat ya. Ayat 44 ini, awan kecil sebesar telapak tangan timbul. Lalu Elia bilang begini, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai lalu turun hujan. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Artinya betapa kencangnya Raja Ahab ini larikan keretanya. Sampai di kota, coba lihat. Kata tetapi kuasa Tuhan. Coba lihat ya. Kata kuasa. Ya tangannya berlaku atas Elia. Dia dihinggapi oleh kekuatan ajaib. Dia disertai kemana saja. Saudara perhatikan gini. Pada waktu kereta itu larinya kencang. Ayat ini bilang begini. Elia dengan kekuasaan tangan Tuhan. Dia lari mendahului kereta. Orang yang mengandalkan Tuhan. Dimanapun, kapanpun. Tangan Tuhan menopang dan turun kepada dia. Padahal lari keretanya Ahab ini begitu kencangnya. Kereta dengan kita lari, Elia ini sudah tua. Tapi coba bayangkan kalau kita lihat ini ayat. Elia ini lari mendahului pintu gerbang Yisrael. Dia sudah sampai duluan di situ daripada larinya kereta Ahab. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia punya power. Dia punya kuasa. Bukan sekedar menurunkan hujan, tetapi dia bisa mendahului percepatan. Untuk apa? Percepatan, lebih percepatan. Akan mendahului, sekalipun dunia ini larinya kencang, tetapi anak-anak Tuhan akan lebih kencang lagi, akan lebih dahulu lagi, mendahului lagi. Anak-anak Tuhan akan lebih cepat diangkat daripada dunia ini. Orang-orang yang dalam keadaan dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan akan lebih mendahului. Akan mendapatkan percepatan. Baik dalam pelayanan. Baik di dalam usaha pekerjaan. Baik di dalam pendidikan. Akan mengalami percepatan. Kesuksesan. Rumah tangga. Apapun yang dikerjakan oleh lengannya. Semasa dia tidak mengandalkan dagingnya, dia mengandalkan Tuhan, maka dia akan mendapatkan percepatan. Tuhan tidak lihat modalmu berapa. Tuhan tidak lihat bagaimana intelektualmu bagaimana.
Tapi Tuhan lihat bagaimana hati. Bagaimana dia menguji batinmu. Seberapa besar pikiranmu mengenal akan dia. Tetapi bagaimana engkau masukkan kuasa ilahi, hadirat Tuhan dalam hatimu. Engkau mengalami yang namanya kebaikan Tuhan sampai dalam hatimu yang terdalam. Maka di situ akan terjadi percepatan-percepatan. Tidak heran, saya selalu berkata, COVID boleh terjadi, tetapi minyak dan anggur akan selalu dijaga dan dipelihara Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan yang akan mengalami percepatan. Tidak mengerti, tidak mau pusing dengan hujan tidak turun 3,5 tahun. Bagi Elia, dia sanggup menurunkan hujan lewat karya tangan Tuhan. Bahkan bukan sampai di situ, dia lari pun bisa mendahului kereta yang kencang sekalipun yang dilarikan oleh Ahab. Tuhan sedang menunjukkan barang siapa yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami yang namanya perbuatan ajaib hauya. Akan melihat tangan Tuhan, kekuatan tangan Tuhan yang turun ke atasnya. Tuhan akan menyertai kemana saja. Dan dia dihinggapi, dikuasai oleh kekuatan yang ajaib. Itulah kata hauya. Lalu mendahului Ahab sepanjang jalan sampai ke pintu gerbang kota Yizrael. Contoh yang mengandalkan dan tidak mengandalkan Tuhan. Nah ini ada beda lagi. Ada yang mengandalkan, mula pertama tidak mengandalkan, lalu sadar, dan dia kembali untuk mengandalkan Tuhan. Ada yang begitu. Ya. Ada yang sepanjang hidupnya, saya tidak peduli sama Tuhan. Ya. Sampai mati pun dia tidak peduli sama Tuhan. Ada orang yang sepanjang hidupnya, dia peduli, dia mau dalam hadirat Tuhan. Dia mengerti bagaimana seperti Yosia. Tetapi ada orang, pribadi-pribadi orang, ini jatuh bangun. Pada mulanya kuat, jatuh lagi. Pada mulanya kuat, jatuh lagi. Atau jatuh lagi, sadar lagi. Mari dikuatkan lagi. Ini contohnya seperti itu. Tolong Markus 6 ayat 48. Markus 6 ayat 48, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Coba lihat ya, betapa payahnya. Kata payahnya ini basanizo, terombang-ambing, tersiksa, menderita. Ketika dia meninggalkan, bukan meninggalkan, ketika Yesus ada di darat, dia pergi sampai di tengah laut. Mulai sejak malam sampai jam 3 pagi, terombang-ambing, mereka sangat tersiksa. Tidak ada kehadiran Yesus di perahu itu, tersiksa sampai jam 3 malam. Apa yang terjadi, saudara lihat? Yohanes 6 ayat 21, coba lihat. Yohanes 6 ayat 21. Yohanes 6 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Lihat ya, ada kata naik. Lihat di perahu itu mulai dari malam sampai ke tengah, sampai jam 3 malam itu kurang lebih 7 jam. Terus mendayung tidak sampai-sampai. Orang yang mengandalkan kemampuannya, orang yang mengandalkan kehebatannya, naluri nelayannya, naluri bagaimana menghadapi badai, menghadapi topan. Saya mau katakan pelajaran dalam Markus 6 ini. Betapa tersiksanya, betapa payahnya, basanitso. Artinya apa? Ketika dia tidak menghadirkan Yesus, tersiksa hidup kita. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tersiksa hidupnya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu adalah jalan.
Maka kata menaikkan itu dalam kitab Yohanes 6 ayat 21, kata lambano menghadirkan orang yang mencari wajah Tuhan, orang yang mencari Yesus, bahkan menerima Yesus sepenuhnya, bukan di pikiran saja, tetapi di perasaan yang paling dalam. Di situ ada jaminan. Ada jaminan kehidupan. Lalu Yesus berkata begini, dengan perjamuan kudus ini, tubuh dan darahmu, Tuhan masuk ke dalam kita makan dan minum. Ini ada jaminan. Ada lambano. Ada jaminan. Kalau saudara menaikkan Yesus dalam perahu hidupmu, perahu rumah tanggamu, perahu dunia usahamu, perahu dalam pelayananmu, bukan sekedar pikiran tapi perasaan, bukan dari hati tapi sampai batin yang paling dalam, maka engkau akan menerima jaminan kehidupan. Jangan pernah mengandalkan Mesir, jangan pernah mengandalkan manusia, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Maka ayat ini berkata, saudara lihat 17, Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara lihat ya, kalau orang Ibrani, lambang air mengalir itu firman Tuhan. Ya, mana ada pohon pasti ada air. Mana ada air pasti di situ ada pohon. Nah, kebalik ya. Mana ada air pasti ada pohon. Di mana kita mengenal firman Tuhan, bukan sekedar di pikiran, tetapi sampai batin yang paling dalam, di situ ada aliran kehidupan. Pohon itu akan berbuah, rumah tangga akan berbuah, usaha akan berbuah, pelayanan akan berbuah, anak-anak akan berbuah, semua akan berbuah. Di mana ada firman yang hidup, bukan sekedar di pikiran, itu pengetahuan, tetapi benar-benar masuk. Maka kalau saudara, apapun saudara kerjakan, mari engkau yakin, perkatakan firman itu siang dan malam, kata Yosua. Maka perjalanan berhasil dan beruntung. Jadi firman itu bukan sekedar hanya diperkatakan, tetapi berjalanlah dalam firman. Saya mau bilang, jangan dagingmu lebih menonjol. Jangan kehebatanmu lebih menonjol. Alkitab mencatat, Babel yang kecil ini sanggup diangkat untuk mematahkan mematahkan kesombongan daripada Aser, baik itu juga Mesir, demikian juga Yehuda. Saudara, orang-orang lemah di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mau kesombonganku lebih muncul Tuhan. Aku mengandalkan Engkau. Sekalipun hari ini Tuhan, keadaan situasi semakin sulit, tetapi apa susahnya tangan Tuhan mengangkat kita menjadi lebih besar. Kalau orang dunia, kalau Raja Lalim saja diangkat Tuhan menjadi besar, masa kita ini anak Tuhan tidak bisa diangkat oleh Dia? Betul? Pohon tidak dekat dengan air akan mati, maka dikatakan seperti semak bulus. Orang yang meninggalkan, orang yang menyeleweng, ya. Tadi ayatnya sor, ya, menjauh, kata sor, kata menjauh itu sor. Orang yang menyingkirkan atau meniadakan kebenaran firman, dia lebih percaya dengan imajinasi pikirannya, kemampuannya, maka dikatakan semak bulus. Itu artinya dia sebenarnya tidak dekat dengan firman. Dia bukan menjadi pelaku firman. Dia ngerti firman,
tetapi sesungguhnya makna firman itu dia tidak lakukan. Maka dikatakan itu. Apa coba lihat? Tolong ayat 8 ulang. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia akan berbuah seperti pohon apabila dia mengerti firman, dekat dengan firman, melakukan firman. Terus? Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Sampai di situ dulu. Arti akar ini berakar. Tehres. Tehres itu berakar. Kalau dia berakar akan muncul tunas-tunas baru. Artinya sampai keturunanmu akan menikmati apa yang engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau akan melihat anak cucu. Pelajaran kemarin seperti Ayub. Ketika Ayub dipulihkan, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Sampai anak cucu cicit generasi keempat menikmati kebaikan Tuhan. Itu maksudnya kalau kita berakar. Berakar di dalam firman. Bukan sekedar baca. Baca pengetahuan. Tapi berakar sampai di batinmu firman ini. Engkau akan lihat sampai keturunanmu. Kata Seres ini, sampai keturunanmu akan bertunas. Akan muncul anak-anak yang takut akan Tuhan. Akan muncul anak-anak yang diberkati Tuhan. Ketika dia berkeluarga nanti akan muncul anak-anak mereka lagi akan diberkati Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Maka kata berakar ini, pohon yang berakar ini adalah pohon yang begitu kuatnya bergantungnya kepada Tuhan. Begitu kuat. Apapun keadaan badai. Maka dalam kitab Markus ini baru ditinggal berapa jam? 7 jam sekian. Jam 3 malam, payah mereka. Apa yang terjadi? Terombang ambing. Maka kalau saudara meninggalkan Tuhan, bukan meninggal saudara, saya percaya saudara percaya Tuhan. Tapi kata menyeleweng itu, tidak percaya, tidak yakin, mana buktinya? Saudara lihat. Engkau tidak seperti orang bertunas. Terus? Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak akan pernah melihat datangnya panas terik. Terus? Yang daunnya tetap hijau. Tetap hijau, tetap subur. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak ada hubungan, sekali lagi saya mau bilang tidak ada hubungannya sama COVID ini. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Engkau tetap berbuah sekalipun keadaan bencana, wabah, penyakit. Anak Tuhan tetap berbuah karena dia berakar. Bukan sekedar di hati tapi di batinnya, di perasaannya. Bukan sekedar di jantungnya, tetapi sampai di ginjal. Artinya apa? Kalau saudara mengerti dan paham, menyaring fungsi ginjal ini, menyaring hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang di luar pikiran Tuhan, hal-hal itu engkau pasti mengerti bagaimana engkau menyaring. Saudara tidak minum kan ginjal ini pasti gangguan, pasti punya masalah. Engkau ngerti bagaimana fungsi ginjal, engkau mengerti fungsi jantung bagaimana. Engkau sudah mengerti sebenarnya apa sebagai organ tubuh kita ini kita mengerti bagaimana kesehatannya. Sebenarnya kita mengerti akar kepahitan, kecewa, terus amarah, dendam itu sebenarnya kita mengerti. Tapi kita tidak memfungsikan ginjal ini, tidak memfungsikan limbah-limbah racun ini untuk kita buang. Kita ngerti di dalam hati kita ini racun, ini sampah. Tapi kita tidak mau buang, itu merugikan. Maka Alkitab berkata, barang siapa yang mengandalkan Tuhan, kata terkutuklah. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah dia. Bukan sekedar sampai dia pribadi, sampai anak cucu mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang perjamuan kudus. Yang di rumah, mari siapkan perjamuan kudusmu.
salibnya, Inala rabaya sakata. sangatlah mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya. Salibnya, Salibnya. salibnya sangatlah mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kenala rabaya sakata kala raba. Mari yang di rumah, pelayan Tuhan juga, mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati tubuh dan darah. Engkau sudah dengar firman. Bukan sekedar di pikiranmu, ini tubuh dan darah. Tetapi ini engkau yakin, ini benar-benar tubuh dan darahmu. Ini bukan lagi roti dan anggur, tapi ini benar-benar Tuhan. Di dalam batinku, di dalam hati nuraniku, engkau masuk ke dalam dan memberkati hidupku Tuhan, menyucikan aku Bapa, mengampuni dengan kuasa darah-Mu, angkat tinggi-tinggi. Yalah rabaya sakat. Mari Tuhan, berkati tubuh dan darah-Mu, bukan lagi roti dan anggur. Mari Tuhan kami terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabbi ya sakat. Terima kasih atas tubuh-Mu Tuhan. Hari ini kami minum darah-Mu. Kami percaya dengan darah-Mu masuk ke dalam batinku. Aku yakin pengharapanku, imanku dengan darah ini menyembuhkan, memulihkan, dan mengampuni segala dosa-dosaku. Dengarkan firman Tuhan.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Dia. Mari sih. Nala rabaya sakat. Kinala rabaya sakat akal rabaya sakat. Kinala rabaya sakat akal. Satu yang ku Kinala rabaya sakat akal. bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu Tuhan, urapanmu merubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu merubah hidupku. Kinala rabaya sakat. Kinala rabaya sakat akal. Kinala rabaya sakat. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, berkati Tuhan, berkati umat-Mu Yesus. Kinala rabaya sakat. Kinala rabaya sakat. Kinala rabaya sakat. Haleluya. Haleluya. Kinala rabaya sakat. Haleluya. Rabaya la rabaya sakat. Kinala rabaya sakat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Bapa, terpujilah. Terpujilah, kami mengandalkan-Mu. Kami mengandalkan-Mu Bapa. Bapa pulihkan kami. Oh,
Kami bawa sidang jemaat-Mu. Kuatkan mereka Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, Engkau berkati di masa PPKM ini Tuhan. Mari Engkau berkati mereka semua yang berharap dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Tidak pernah Engkau tinggalkan, tidak pernah Engkau tinggalkan sendirian. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau memegang mereka, Engkau memeluk mereka, dan Engkau menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun saja. Berkati yang mendengarkan lewat media ini Tuhan. Berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat-Mu berlimpah Tuhan. How great Kenala Rabayas, kita mengakhiri. is our God. Oh Jesus. Bersyukur Bapa Sorgawi, akhir daripada ibadah kami ini semua campur tangan-Mu. Berkati umat-Mu di mana saja mereka yang ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan Engkau lawat mereka. Berkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Ketika mereka mengandalkan sepenuhnya kepadamu, maka tangan yang kuat akan menolong mereka. Sekalipun dunia ini boleh terjadi wabah penyakit, tetapi Engkau sanggup menurunkan hujan. Engkau akan melakukan percepatan-percepatan. Engkau akan melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Oleh kekuatan tangan-Mu, kami mengandalkan sepenuhnya kepadamu. Maka kami diberkati seperti pohon yang tidak akan lepas dari air. Demikianlah hidup kami tidak akan pernah melepaskan pegangan kami kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Mari kita, para pelayan-pelayan Tuhan, demikian juga yang ada di rumah, Engkau angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, nama-Mu tercatat di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, baik kami yang di tempatnya maupun di rumah, katakan haleluya, amin, dalam nama Tuhan Yesus.